Halo, halo. Ya, halo. Oke, suara saya masuk? Masuk, masuk. Masuk ya. Oke, halo kakak semuanya. Selamat datang kembali ya di live streaming kita sore hari ini. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas banyak nih bersama Master Alex ya untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita bakalan kenalan dulu. Jadi buat kakak yang baru join, di sini aku Bunga nih yang akan menemani kakak-kakak semua selama live berlangsung hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau tanya dulu nih ke kakak-kakak yang nonton di sini ya, yang masuk ke akun live streaming kali ini. Yang kakak nonton dari mana aja nih? Coba ditulis mungkin ya, boleh di kolom chatnya, biar aku juga bisa sapa-sapa juga nih dari mana aja. Kemudian juga lagi pada nonton ini gitu ya bareng-bareng. Jangan lupa ajak-ajakin juga nih teman-temannya buat nonton live streaming kita hari ini karena pasti edukasinya tuh bagus banget nih gitu. Nah, mungkin di sini juga Bunga mau baca-baca dulu nih dari Kak Istiqomah nih. Halo Bang, halo. Terus ada juga dari Kak Ivana nih. Halo Kak Ivana. Kemudian juga ada dari Kak Highlander ya. Terus ada dari Kak Fajar hadir Tegal. Wih, mantap, mantap. Nih, karena sekarang juga lagi bulan puasa ya. Jadi aku juga mau tanya nih, yang lagi menjalankan puasa nih gimana? Masih semangat nih untuk pantau marketnya hari ini? Walaupun lagi puasa, tapi peluang di market tetap berjalan ya, seperti biasa gitu. Nah, ngomong-ngomong, buat yang baru banget gabung dan belum daftar nih akun di Tradeway, itu jangan khawatir. Jadi, kita bakalan ada hadiah spesial nih buat kakak. Jadi cukup daftarin aja akunnya, kemudian masukin kode referralnya. Yang paling bawah nih, kalau misalkan kakak bisa lihat ya ada bonus $100. Nah, itu kakak cukup masukin aja kode referralnya atas nama Tradewin gitu. Nah, nanti kalau kode referralnya udah aktif, itu hadiah bonus spesialnya akan langsung masuk nih ke akun kakak dan siap banget dipakai buat mulai trading. Dan gak tanggung-tanggung ya, buat bonus yang akan didapatkan itu juga di $100. Jadi tunggu apa lagi yang belum pernah untuk download, jadi bisa di-download gitu ya. Nah, untuk linknya nanti bisa nyusul ya untuk linknya. Nah, kemudian juga di sini ada dari Kakak Komeng nih, hadir Malang. Widih, mantap-mantap. Terus ada dari Kakak Lemfox. Kakak Lemfox penyuka Lemfox ya. Dari Aceh nih hadir. Kemudian juga ada dari Kakak Hans dari Makassar. Kemudian juga dari Kak Siti Aisyah nih dari Surabaya. Kemudian juga ada dari Kak Mas Dimas dari Jepara ya. Terus ada dari Mas Al juga, Kak, kenapa gak ada yang akun send di MT5-nya? Nah, nanti bakalan dibahas juga ya, nanti sama Mas Alex. Kemudian juga ada dari Kak Lutfi nih, dari Kalsel. Yang nonton lumayan ya, lumayan banyak yang nonton nih. Gimana, masih semangat nih untuk tradingnya ya? Nah, jangan lupa juga di tap-tap layarnya dan juga di follow ya, biar kakak yang lagi nonton nih nggak ketinggalan buat konten edukatif keren, kemudian juga update pasar, dan pastinya live streaming seru kita lainnya. Nah, di live kali ini, Bunga juga sudah bersama Master Alex nih, yang nanti bakalan sharing mengenai strategi scalping untuk pemula. Jadi buat kakak yang masih baru di trading atau yang ingin belajar nih bagaimana mengambil peluang cepat di market, nah nanti bakal dijelasin langsung gitu ya oleh Master Alex gitu. Tapi sebelum kita masuk ke strateginya yang bakal dibahas nanti sama Master Alex, aku mau kasih sedikit update juga nih buat news penting untuk market ini gitu. Jadi nanti di jam 19.30 waktu Indonesia Barat itu akan dirilis data dari Amerika yaitu mengenai initial jobless claim atau klaim pengangguran nih. Jadi data ini menunjukkan berapa banyak masyarakat di Amerika yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran dalam 1 minggu. Nah, untuk data hari ini, perkiraannya itu atau forecast-nya itu sekitar 214.000. Tapi data dari sebelumnya itu di 213.000. Jadi artinya apa? Nah, untuk artinya, kalau nanti angka yang keluar lebih tinggi dari perkiraan, itu menandakan pasar tenaga kerja di Amerika melemah. Nah, biasanya USD bisa tertekan dan ini bisa memberi peluang pergerakan pada gold atau XAUSD. Tapi kalau sebaliknya, kalau datanya lebih rendah nih dari perkiraan, berarti kondisi tenaga kerja masih kuat dan USD bisa menguat. Makanya nih, nanti menjelang jam 19.30 malam, market biasanya mulai lebih volatil ya.
Dan ini juga sering dimanfaatkan oleh trader yang menggunakan strategi scalping untuk mengambil peluang pergerakan cepat di market. Gitu. Nah, di sini juga Bunga bakalan baca-baca lagi ya. Ada juga dari Kak Stage. Aku pakai aplikasi ini Kak, abis WD baru aja, wih mantap. WD berapa nih? Boleh di-share dong di sini WD-WD-nya yang udah WD gitu ya. Kemudian juga ada dari Kang Fa nih, sudah ambil buy. Oke, nanti untuk dari strateginya seperti apa dan trading barengnya juga nanti bakalan sama Master Alex ya. Kemudian juga ada dari Kak Shark nih, 77 yang mau belajar trading di Tradeweb, boleh chat gue ya. Wah, mantap nih, Kak Shark udah tahu banget ya gimana nih strateginya gitu. Nah, nanti juga kita bakalan bahas nih cara melihat peluang tersebut untuk menggunakan strategi scalping langsung bersama Master Alex. Sambil menunggu teman-teman trader lainnya masuk ke live ini, mungkin boleh ditulis dulu nih. Lagi kakak hari ini tuh lagi pada fokus pantau pair apa nih? Ada yang gold, BTC atau forex atau indeks atau apa gitu. Nah, tadi juga Bunga sudah sedikit mengenai news yang akan dirilis nanti malam ya di jam 19.30, yaitu mengenai initial jobless claim atau klaim pengangguran dari Amerika yang bisa memacu pergerakan market gitu. Nah, biasanya menjelang news seperti ini, market itu sering bergerak cukup cepat. Dan di kondisi seperti itu, banyak trader yang menggunakan strategi scalping untuk mengambil peluang pergerakan yang lebih singkat. Supaya kakak di sini juga memahami strateginya nih dengan lebih jelas ya. Jadi sekarang kita langsung aja nih ke Master Alex. Kita panggil dulu Master Alex-nya. Halo, Master halo, Alex, halo. halo. Gimana kabarnya Master Alex? Iya, hari ini kita eh, gini. Hari ini spesial. Biasanya kan kalau misalnya kita live kita selalu bahas soal ini ya, market di gold ataupun di Bitcoin. Tapi di sini Alex mau kasih lihat nih potensi ataupun nikmatnya juga ya untuk trading di pair lain, terutama di forex lain XAU dan di BTC gitu. Teman-teman pastinya tahu ya di XAU, di gold dan di Bitcoin kripto kan akhir-akhir ini modal teman-teman nggak bisa pakai modal yang kecil ya gitu. Jadi harus punya margin ataupun modal yang cukup tinggi untuk trading di pasar gold dan juga di ini ya, di kripto gitu, terutama Bitcoin lah. ETH juga pergerakannya liar ya. Cuma walaupun di tempat kita marginnya itu kecil, tapi pergerakannya juga nggak beda jauh sama si kripto-kripto lainnya gitu. Jadi di sini untuk ya apalagi kita sedang ini ya puasa, masa-masa puasa, teman-teman mungkin ya yang muslim ya, saudara-saudara muslim tahan lapar nanti nggak fokus. Terus juga sebentar lagi lebaran kan market tetap buka tuh, tapi teman-teman juga mau trading tapi yang nggak pusingin. Nah, kita akan bahas soal forex ya sekarang, hari ini soal forex. Oke, jadi tadi ya teman-teman sedikit Alex mau kasih lihat nih. Hmm, sebentar ya, Alex share dulu ya. Oke. Sambil nunggu Master Alex share nih, Buka mau mau lihat dulu nih komen-komen juga. Nah, dari Kak Mas Dimas juga ada katanya hari ini udah WD $120 katanya Master. Terus ada Kak Satria Wah, juga udah $150 nih, udah profit hari ini, mantap. oke oke. Oke, jadi hari ini kita akan ini ya, lihat dulu nih untuk dampak dari eh news kemarin ya. News kemarin itu kan ada IHK. IHK itu dalam bahasa Inggrisnya itu CPI ya. Jadi eh IHK itu apa ini bentar? Indeks harga konsumen ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan CPI kan Consumer Price Index gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya 2,4, proyeksi 2,4, aktual 2,4 sama ya, tidak tidak beda sama sekali. Nah, coba kita iseng-iseng tanya ChatGPT ya. Halo, kalau CPI hasilnya hasil aktual sama dengan bulan lalu ya, data bulan sebelumnya, biasanya USD menguat
atau melemah. Nih ya, secara teori, kalau data CPI ya keluar sama dengan sebelumnya, dampaknya biasanya netral, tapi arahnya tergantung dari ekspektasi pasar atau forecast dari inflasi sebelumnya ya, atau lebih rendah ya. Jika nih cenderung sideways ataupun tidak banyak bergerak ya, karena pasar sudah mengantisipasi angka tersebut. Nah, ini kita pahami dulu. Oke, tapi ya ini kan contohnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya di sini terlihat seperti ini juga ya. Aktual 2,4, proyeksi 2,4, sebelumnya 2,4. Artinya kan biasanya harusnya pasarnya netral ya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di hasilnya, itu kan, nah ini nih, tiba-tiba USD itu menguat ya. USD menguat buat euro langsung anjlok. Sama juga di XAU USD. Kalau misalnya kita teman-teman mau lihat nih ya, 730 kemarin ya nih ya. USD-nya menguat ya, langsung gold juga anjlok. Nah, teman-teman, jadi untuk hari ini sama ya, ada peristiwa nih pengangguran awal. Jadi sebelumnya itu 213.000, perkiraan 214.000. Nah, teman-teman jangan malas ya untuk cek nih investing.com nih ya. Karena yang kita butuh tuh ujung-ujung tuh udah data aktualnya teman-teman ya. Jadi ini jam 19.30 nanti coba lihat teman-teman data aktualnya apakah dia menguat ataupun rendah ya dari perkiraan. Kita klik lagi nih. Kita baca ya. Klaim pengangguran awal menghitung jumlah individu yang mengajukan permohonan asuransi pengangguran, bla 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 bla. Yang penting di sini nih. Ini kalimat yang terpenting tuh di sini ya. Data pengangguran lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Sedangkan data lebih rendah ya dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis gitu ya. Jadi teman-teman lihat di sini ya. Nah ini juga agak-agak mengecoh nantinya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Di klaim pengangguran awal Amerika Serikat ini tanggal 5 Maret ya. Tanggal 5 Maret kita lihat seperti apa pergerakan pasar di tanggal 5 Maret. 5 Maret. Tujuh tiga puluh ya. Sebentar, setting event. Oh ini 5 Maret nih. Nih, 4 Maret ya ini ya. Ini 5 Maret. Sebentar. Ini tanggal berapa sih? 5 Maret, benar kok. Nggak ada ya? Jam berapa ya dia tadi? Sorry. Jam 20.30. Nah, di sini ya 20.30 ya. Dia nggak pengaruh gede malahan ya. Jadi memang karena dia biasanya tidak pernah besar itu karena ya tadi balik lagi ya. Ini bulan lalu sama bulan sekarang tuh sama dia pergerakannya teman-teman. Nih, mana? Nih ya. Lihat ya. Sebelumnya di 213.000, aktualnya juga 213.000. Jadi artinya adalah angka sebelum di bulan lalu sama bulan sekarang tuh nggak ada beda gitu kan. Jadi teman-teman jangan terlalu terkecoh juga nih sebenarnya dengan lebih tinggi dari ekspektasi ataupun lebih rendah dari ekspektasi ya. Ekspektasi itu bisa dibilang proyeksi ini forecastnya gitu. Jadi untuk memahami hal yang seperti ini teman-teman jangan lupa untuk kunjungin ya video-video kita yang bahas soal high impact news itu di uh, toko sebelah. Ya, betul. Di Ya, toko merah ya, Mas. ya.
ya toko sebelah ya, di itu apa, bioskop sebelah lah. Bioskop merah sebelah gitu. Di sana kita akan bahas, di sana ada dibahas sih cara baca news itu sebenarnya seperti apa gitu, karena balik lagi kita juga tidak bisa serta merta percaya terhadap proyeksi gitu. Nah ya deh teman-teman, ini investing.com tuh free ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cari investing.com Indonesia aja langsung, karena kalau misalnya teman-teman carinya ini investing.com, dia kan keluarnya bahasa Inggris nih. Cari aja nih gini, investing Indonesia. Nah, dia langsung kan masuk ke bahasa Indonesia nih teman-teman. Terus tinggal cari yang namanya kalender ekonomi. Klik, lalu ya udah tinggal. Ini pun nanti kan biasanya tuh dia nggak terfilter teman-teman ya. Negaranya biasanya semua negara. Nanti teman-teman tinggal filter aja. Negaranya satu, pilih negara US, terus kepentingannya terus yang tertinggi. Nah, nanti di sini akan udah ke filter. Jadi ya dia pilihin yang high impact news dan juga yang ini aja US doang ya, yang terpengaruh sama USD gitu. Jadi ini penting untuk diikuti ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa untuk visit investing.com terutama di jam-jam pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya bisa ya jam 19.28 lah, atau 29 teman-teman udah pantengin di sini nih gitu ya. Nanti lihat aktualnya hasilnya berapa. Kalau misalnya merah ya biasanya ya gini, merah kemungkinan lebih besar itu biasanya tuh pasti USD melemah ya. Pasangannya seperti kayak Euro USD, GBP USD ya akan naik gitu ya, termasuk juga gold sama si crypto biasanya kayak gitu. Ya kalau misalnya teman-teman mau percaya dengan teori ya nggak masalah juga, karena teori itu ya kita bisa bilang 80% benar lah ya gitu. Kalau misalnya aktualnya merah 80%, memang USD akan melemah, gold akan terbang. Tapi ingat ada 20%-nya yang bisa membuat kita itu salah ya gitu. Jadi tetap masih ada apa ya namanya ya, kemungkinan untuk salahnya teman-teman. Jadi ya kayak itu ya, kayak geraknya si CPI ya, kayak geraknya CPI yang anjlok gitu. Masih CPI ini ya, ya yang anjlok kan, padahal dia kan harusnya netral gitu ya teman-temannya. Jadi nggak 100% benar juga, tapi at least ya setidaknya 80% itu kemungkinannya benar gitu. Oke, sampai untuk di ini dulu, ada yang ingin tanyakan nggak soal high impact Yang news? mau ditanyakan nih, mungkin baca-baca komen dulu kali ya Master ya. Boleh. Oke. Tadi ada dari Kak Siti Aisyah, katanya 2 hari terakhir minus $70 nih karena selalu kebalik ambil posisi. Nah, sebenarnya untuk dari hal ini kita juga udah bahas banyak ya Master ya, di toko sebelah juga atau mungkin di TikTok juga nih terkait strategi scalping, kemudian juga strategi memakai indikator dan lain-lain ya. Jadi nanti Kak Siti Aisyah juga boleh tanya-tanya juga nih ya ke akun manajernya juga, karena kebetulan kita kan ada akun manajer ya yang suka share signal, kemudian juga bisa bantu juga analisa dan lain-lain. Nah, kakak bisa tanya-tanya juga ke akun manajernya, atau kakak bisa cari-cari nih di toko merah kita atau mungkin di TikTok kita strategi-strategi apa aja yang bisa kakak pakai gitu ya sebelum ambil posisi nih. Kemudian juga ada Kak Message Potato, ada yang buy dari 5138 Kak, saya dapat 500 pip masih hold juga. Wede mantap untuk market XHU pasti ini ya. Iya. Ya, oke. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang kayak itu ya Kak Mesh Potato itu, kalau misalnya dia udah landing 500 pips itu kita ada yang namanya fitur stop loss positif. Ya gitu ya teman-teman ya. Stop loss positif itu artinya adalah itu untuk bantu teman-teman kalau misalnya tiba-tiba nih udah running 500 pips nih, nanti malam ada high impact news misalnya, tiba-tiba harga berbalik arah dengan kenceng, bisa hit stop loss positif kakak. Itu artinya kakak stop loss tapi masih profit gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kakak berbalik arah harganya, kakak tetap profit. Nah itu pentingnya stop loss positif gitu. Jangan lupa juga fitur-fitur kita kan banyak ya Master ya di aplikasi ya, jangan lupa juga dipakai gitu, karena kan biasanya sangat bermanfaat banget nih buat
kakak semua gitu, kayak menghindari stop loss, kemudian juga ada juga fitur-fitur lain indikatornya gitu. Nah itu kakak juga bisa pakai juga. Kemudian juga ada dari Kak Marcel nih, Kak kenapa TW gak bisa entry pas open market? Nah ini kalau misalkan Kak Marcel ada kendala seperti ini ataupun yang lainnya yang lagi nonton nih ada kendala yang serupa gitu ya atau kendala lain, nah kakak bisa tanya dulu nih ke akun manajernya, nanti pasti dibantu ya untuk kendalanya gitu. Seperti apa, jangan lupa di screenshotkan juga ya kendalanya, misalkan nggak bisa open entry nih karena nggak bisa klik jual atau beli misalkan. Nah itu kakak tinggal kirimin aja ke akun manajer, nanti pasti dibantu dan dicek juga. Kemudian juga ada dari Kak Zoldik Andri, depo $20, disiplin, TP di $2, sedikit-sedikit menjadi bukit, sekarang udah $400 katanya Master. Mantap. Ya itu Mantap apa ya. namanya? Ya baik lagi hal yang disiplin ya. Tadi apa namanya dikit-dikit lama-lama jadi bukit juga oke. Yang penting tidak kemakan emosi. Dan juga tadi Kak siapa yang lost $70? Kak Siti Aisyah. Kak Siti Aisyah ya. Hmm. Ya namanya di sini ya lost tuh tidak mungkin tidak ada ya. Tetap loss itu pasti ada, tapi yang penting eh, jangan terlalu gegabah aja sih. Loss itu tetap ada, tapi kan jangan jangan hitung loss dalam 2 hari, tarik aja 1 bulan gitu ya kak ya. Jadi eh, ya loss 1 hari 2 hari ya nggak masalah lah gitu. Yang penting 1 bulan nanti ditutup bulan. Biasanya ditutup bulan juga belum tentu kita tuh profit kak. Ada kemungkinan juga sampai tutup bulan kita loss gitu ya. Tapi ya biasanya ya harusnya ya idealnya ya tidak mungkin kakak tuh dalam 3 bulan berturut-turut loss sih, harusnya sih enggak ya. Pasti 1 bulan loss, bulan depan profit, bulan ketiga profit gitu. Yang penting eh, apa namanya hati-hati aja jangan sampai margin call gitu sih. Betul. Terus ada dari Kak Lutfi lah, katanya cara mengetahui saat lagi koreksi gimana Master? Nah ini ya dengan teknik yang akan kita bahas ini teman-teman nggak usah pusing cara tahu koreksi apa enggak. Karena kan kita baik lagi kan kita mainnya di ini ya apa namanya time frame yang lebih kecil, artinya adalah kita kan scalping ya. Jadi kalau misalnya dengan cara scalping teman-teman yang penting ikuti step-stepnya aja gitu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Yang teman-teman butuhkan adalah, nah ini indikatornya semua udah ada ya di Tradeway teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pakai aja gini. Nah ini contoh Alex contohin di Tradeway yang ini ya, web trader ya. Masuk nggak web tradernya ya? Masuk ya? Halo? Web tradernya kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan Master. Kelihatan ya. Nah, jadi Kelihatan. contohnya ini kita ganti ke rules. Sorry. Ini pakai bahasa Inggris ya? Bisa pakai bahasa Indonesia nggak ya? Oh, bisa nih. Ini bahasa Inggris. Nah ini udah Indonesia nih, bahasa Indonesia. Hmm. Ini contohnya kalau misalnya pakai di web trader, tapi nggak di web trader juga bisa ya teman-teman ya, di HP juga bisa. Untuk pasang indikator juga kita udah ada videonya di TikTok. Nanti cuma teman-teman scroll aja video TikTok kita, nanti ada nih cara pemakaiannya seperti apa. Oke. Nah, ini kita matiin aja dulu MACD-nya, kita matiin, kita klik yang di sini yang ini tulisan indikator, kita pasang namanya pergerakan rata-rata eksponensial ya. Sekali, lalu kita pakai lagi yang namanya stokastik. Nah, jadi kita tinggal setting nih. Panjangnya 50. Ini ganti ya namanya EMA ya, smoothing line-nya EMA. Lalu coraknya ya sama aja lah ya, kita pakai kuning deh. Kita tebalin dikit gitu. Nah, stokastiknya kita ganti ke 5, ininya turun ke 75, ininya 25, naikin aja dikit. Inputnya ini 533 gitu. Stokastik yang di sini kan dia otomatis ke 1413 tuh teman-teman. Nah, tinggal ganti ke 533 gitu. Karena ini standar stokastik untuk yang biasa orang scalping ya pakainya 533 teman-teman. Kalau teman-teman lupa, aduh, apa namanya tadi settingan stokastik untuk scalping berapa ya? Lari ke ChatGPT tanya nih. Ya, Bang, setting stokastik untuk
scalping M30 forex biasanya berapa ya? Nah ya, untuk scalping time M30 di forex biasanya menggunakan stokastik yang lebih cepat supaya sinyal tidak terlalu telat bla bla ya. Stokastiknya 533 ya. Dia udah settingin ke kita nih. Jadi manfaatin aja deh ChatGPT untuk tanya-tanya kalau misalnya telat ya kalau misalnya lupa ya. Mau tanya soal apa cara baca news juga tanya aja ke ChatGPT, pasti akan dijawab. Ya, tapi utamakan account manajernya dulu ya teman-teman ya, karena account manajernya yang biasanya tuh bisa memberikan input lebih baik dibanding ChatGPT gitu. Oke, step pertama tadi kan kita udah buat nih ya untuk exponential moving average dan juga di ini ya stokastiknya ya. Jadi exponential moving average-nya kita pakai di 50 ya inputnya nih ya. Nih, lengthnya 50 ya. Soalnya warna kuning agak tebelin deh. Nah, ya. Terus kita butuh stokastik ya. Teman-teman di sini coba lihat polanya dulu ya. Coba lihat polanya itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman udah bisa lihat pola ada nggak antara hubungan antara moving average dan juga stokastik. Teman-teman bisa lihat polanya nggak? Ayo, ada nggak coba nih? Coba di kolom Di komen-komen ya. komentar nih. Di kolom komen nih bisa lihat Apakah polanya terlihat atau nih enggak polanya? gitu. Oke. Dari Kak Istiqomah katanya suara mic-nya kecil enggak ya? Mungkin Kakak coba di suaranya agak di fullin gitu. Atau pakai headset ya, jangan lupa pakai headset. Gitu. Coba mungkin boleh dibantu komen-komen dulu nih dari tadi pertanyaan Master Alex ya. Katanya suara ceweknya gede tapi suara Mas Alex katanya kecil katanya. Sebentar. Halo. Nah, udah lumayan nih, Udah lumayan lebih oke ya. Lebih oke. Ya, oke. Tapi belum ada yang jawab nih Master nih untuk pertanyaan dari Master. Kayaknya lagi pada lesu ya, lagi puasa game, jadi agak fokus. Ya oke deh. Kita ini ya secara pola ya teman-teman harus bisa lihat ya kalau misalnya harga itu bergerak di bawah EMA 50 ya pasti dia downtrend. Oke? Sedangkan harga bergerak di atas EMA 50 dia uptrend. Itu secara simple banget teman-teman harus bisa tahu itu ya. Oke? Oh, Pak Master Kota itu katanya tahu nih Master nih, reject di MA Master katanya. Ya, jadi kita selain di MA kita butuh namanya stokastik, nanti kita akan kasih lihat ya. Oke, jadi teman-teman harus bisa tahu dulu ya polanya, sesimpel itu dulu. Yaitu adalah kalau misalnya dia bergerak di EMA di bawah EMA 50, harganya itu downtrend ya. Artinya kalau misalnya downtrend ya pasti kita carinya sell ya. Kalau misalnya dia bergerak di atas EMA 50, ya berarti kita carinya buy gitu. Sisanya gimana? Nah, itulah kita butuh bantuan namanya stochastic oscillator ya teman-teman ya. Jadi, untuk entry-nya step pertama ya. Ini untuk sell ya. Step sell. Harga bergerak di bawah MA 50. Oke. Dua, stokastik masuk area over. Yang bilang over dia bilangnya di atas 75 ya. Karena kan tadi kita settingnya batas atasnya 75. Ini kelihatan nggak ya tulisannya ya? Kelihatan. Aman. Bentar. Takutnya di HP kekecilan lagi. Oke, ini step sell. Nah, kita lihat ya contohnya ya, step sell-nya ya. Nah, di sini sell ya kan. Di sini contoh step sell-nya ini udah sell nih karena harga bergerak di atas di bawah EMA 50 dan juga
stokastiknya masuk ya ke area over. Ini sell, contoh sell. Oke. Nah, di sini ada contoh sell juga nih ya. Bergerak di bawah EMA 50 dan dia juga masuk ke area over. Ini contoh sell juga. Oke. Nah, di sini juga nih bergerak nih di bawah EMA 50. Ini subuh ya. Subuh, oke lah, karena dia subuh kita lupain aja karena kan kita ya mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih bangun ya di sini mungkin masih bisa diikutin trading nih ya teman-teman ya. Tuh kan, ini lumayan juga nih hasilnya nih. Ini di GBP USD, teman-teman perlu tahu juga GBP USD itu pastinya dia lebih pergerakannya lebih tinggi dibanding si Euro USD, tapi tetap jauh lebih kecil resikonya dibanding si gold ya. Jadi untuk teman-teman yang tradingnya mau lebih santai, tapi tetap mau trading dan juga nggak terlalu modal yang dibutuhkan nggak terlalu tinggi ya bisa pilih pair forex gitu. Oke. Nanti kita lihat di pair-pair yang lainnya. Ini kita bahas yang di YouTube di GBP USD dulu. Nah, biasanya orang tanya kan, seperti apa nih kalau saya mau pasang stop loss-nya? Sebenarnya stop loss-nya itu bisa dipasang sedikit di atasnya ini nih, teman-temannya di atas di EMA 50-nya gitu ya. Karena kalau misalnya dia udah tembus EMA 50, dia kan biasanya itu ya berarti harga itu ada kemungkinan untuk balik dari bear ke bull gitu ya. Nah, ini contohnya, ini kita pasangnya di sini sebenarnya nih ya, teman-teman ya. Ini kan kita opennya di mana nih? Sorry, kok ini? Ini kan tadi di sini nih. Ya, stop lossnya di sini gitu ya. TP-nya di mana? TP-nya sih biasanya sih di sini sih. Tuh, di low sebelumnya gitu. Ya, ini nih contohnya nih. Ini kan kita open di udah masuk area offer kan, udah ada offer terus dia ada rejection ya teman-teman. Saya Alex lupa kasih tahu lagi. Ada rejection lah. Teman-teman bisa lihat rejection ya. Dia itu dari keluar udah masuk lagi ke dalam area di bawah 75 kita open. Nah, kita pasang SL itu di atas sini nih teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya ini tuh kena SL nih, ya. Kena SL. Tapi kalau misalnya udah kena SL gimana? Apakah bisa reopen? Ya bisa-bisa aja gitu kan. Karena ini ada yang istilahnya fake break dia ya. Dia tuh cuma ngebreak makan SL doang terus dia masuk lagi. Nah, ini teman-teman bisa coba untuk entry ya. Entry lagi gitu. Kalau misalnya udah entry sell ini apakah kita bisa pasang SL-nya di atas ini nih? Di atas si EMA gitu. Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena kan dia lebih tinggi gini ya. Karena kan MA ini kan lebih tinggi dibanding si candle-nya nih, swing high candle-nya kan lebih tinggi dari MA-nya. Jadi kalau misalnya kita pasang di MA-nya di tengah-tengah sini ya, resiko gitu. Jadi kita tetap pasang SL tuh lebih tinggi lah dibanding swing-nya. Ini contoh yang ini kan dia kan swing-nya itu kan lebih rendah dibanding EMA gitu. Makanya kita ambil yang di atasnya EMA-nya gitu. Jadi yang ini kena loss, yang ini kita profitnya di mana? Profitnya di swing-nya gitu kan. Swingnya di sini. Oke, lalu di sini nih masuk lagi nih ya teman-teman ya, lihat nih. Nah, ini juga unik nih ya teman-teman ya. Jadi ini tipe-tipe cara pasang SL-nya. Teman-teman harus bisa pakai logika juga teman-teman. Oke, teman-teman harus bisa pakai logika. Jadi teman-teman kan tahu ya ada istilahnya namanya risk and reward gitu ya. Jadi artinya adalah loss yang harus kita keluarkan itu berapa untuk perbandingan loss sama reward kita tuh berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita rugi satu, apakah kita untungnya juga satu ataupun dua gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di sini nih, oke ya, di case ini nih. Kalau misalnya kita pasang SL-nya di sini, TP-nya di sini, artinya apa? Masa iya loss kita lebih tinggi dibanding TP-nya kita gitu kan? Itu hal yang tidak masuk akal. Karena kalau misalnya loss artinya adalah itu sama kayak judi gitu teman-teman. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita loss itu kita lebih tinggi lossnya dibanding kita profitnya gitu, ya kan? Itu ada resiko tinggi kalau misalnya teman-teman pasang SL-nya di sini. Artinya apa aja? Berarti pasang SL-nya di sini teman-teman. Jadi masih masuk akal gitu kan? Kayak lossnya itu nih rasionya ya 1/9 ya, 1,9 gitu ya. Artinya adalah uh,
hampir 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat stop lossing kita ataupun 2 kali lipat resikonya kita gitu teman-teman. Sorry kalau misalkan tadi kan ambilnya kan TP-nya di low-nya sini ya. Hampir iya 2 ya, 2 banding 1 itu. Oke, nah di sini ya contohnya juga case-nya di sini kalau misalnya kita ambil sell. Mana nih? Nah, di sini ya kalau misalnya kita ambil sell, artinya kan kita pasang stop loss-nya di sini nih, teman-teman. Ya, ini kita pasang TP-nya di sini. Nah, masih dapat lah ya. Masih dapat nih ya. Nih. Nah, kalau saya pada tanya nih, ini mah kelihatan chartnya udah kelihatan apa naik atau turunnya gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya tuh kita lagi backtest teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu juga, kalau misalnya teman-teman itu udah pelajari satu teknik, nah teman-teman harus dicoba lagi nih teman-teman, dicoba lagi, dipelajari lagi. Seperti apa sih, apakah teknik yang kita pelajari itu bisa diaplikasikan atau tidak? Caranya gimana? Caranya ya backtest. Ini adalah kita tuh namanya itu sedang backtest teman-teman untuk membuktikan, karena kan ini chartnya kan tidak beda ya dengan chart yang sebelum di di trade juga tidak berbeda gitu kan. Jadi di sini tuh kita kayak belajar dari data history gitu lah ya. Data historis gitu. Jadi teman-teman juga pasti tahu lah ya untuk belajar dari masa lalu lah ya. Sama aja gitu kan caranya gitu. Tapi bagaimana dengan aplikasinya di real chart gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya riwayat nih ya. Ini kan akun real ya. Real nih. Ini riwayat tadi jam berapa nih? 9.49 ya. 9.49 Alex ambil sell ya. Jual. Kita lihat di XAU. XAU USD. Kita lihat nih 9.49 seperti apa geraknya nih. Lihat sendiri ya teman-teman ya nih ya. Gold di 949. Seperti apa? Sama nggak? Sama ya. Harga bergerak di bawahnya si apa namanya ini? Si MA50, sorry 949 itu Alex pakai di M15 ya. Untuk gold biasanya Alex pakai di M15 gitu. Oke. M15 harga bergerak naik ya. Naik masuk ke area ini. Area offer di atas 80, ada rejection, Alex ambil sell di sini. Oke. Sebenarnya sih Alex maunya TP-nya di sini. Mau TP-nya ya pastinya di sini dong ya. Ini di dekat-dekat sini lah. Dapat 300-an pips. Tapi mau gimana? Ya harganya berbalik sebelum sampai ke sini. Nah, inilah artinya pentingnya itu apa namanya? Stop loss positif. Bayangkan kalau misalnya Alex tadi itu mau ambilnya sekian banyak tapi tidak pasang stop loss positif, harga berbalik kan. Harga berbalik jadi naik ke sini. Nah, jadi Alexnya ujungnya loss dong, nggak profit dong gitu kan. Nah, itulah pentingnya stop loss positif gitu. Jadi tadi seperti yang katanya si Kak Mesh Potatoes ya, dia itu udah pasang apa namanya udah floating nih 500 pips gitu. Nah, itu tetap bisa dipasangkan stop loss positif dulu supaya lebih aman gitu. Ini ya, teman-teman ya, ini ya. Karena ya hari ini kan memang cuma satu ya. Sebenarnya sih ada dua ya, pasti ini juga bisa. Tapi kan ini kan berapa? Jam 5 subuh gitu loh. Jam 5 subuh kebetulan masih tidur gitu. Jadi nggak keambil lah untuk entry posisi yang sini. Tapi yang siang ini diambil gitu. Karena muncul sinyalnya diambil ya. Nih ya buktinya ya. Ini akunnya real ya. Real nih, real. Jadi jangan bilang yang Alex apa? Akun demo katanya. Terus Ya, nanti apa dibilang gitu? akun demo lagi. Ini akun demonya 0 ya. Ini akun realnya nih, teman-teman nih, oke? Jadi jangan bilang yang Alex ajarin tuh cuma omong kosong, nggak diaplikasikan ya. Ini Alex aplikasikan ya. Ini udah ada bukti ya, teman-teman ya. Tolong ya, tolong ya. Jadi jangan bilang ya, jangan bilang apa yang kita ajarin itu adalah hal yang bohong, ngajarin hal yang tidak serius gitu loh.
Apalagi Jadi settingan ya Mas ya. ya apalagi bilang yang kita ajarin settingan gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman bisa pelajari seperti itu. Ini tadi kan ini kan contoh yang sel ya. Tadi mana ya? Kok hilang? Bentar. Ini beda itu kah? Ini GPP USD. Benar. Kok hilang ya? Historinya ya? Hilang. Ya, nggak apa-apa. Ini tadi, tapi teman-teman udah tahu ya, udah paham ya konsepnya tadi ya. Bagaimana cara ambil sel gitu, cari sel ya. Stepnya ya tadi ya, balik lagi ya. Stepnya adalah, tadi mana ya? Kok hilang ya? Aduh, di Februari. Ini udah Februari. Waduh, hilang loh. Hilang. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman harusnya paham ya. Paham ya tadi ya. Step pertamanya adalah kalau misalnya mau ambil sel, harga di bawah EMA 50, stokastik masuk di atas level 80, 75 ya, 75, dan kembali masuk ya. Gitu. Ini M30 tadi, sorry. Kok hilang lagi tulisannya? Oh ya, nih. Ya, ini yang perlu teman-teman catat aja yang ini. Kita udah tes ya tadi ya, kita udah tes. Nah, ini contohnya juga ya. Nah, tadi di sini ya kita tesnya. Dari mana tadi ya? Kok hilang ya? Januari ini larinya jauh banget. Ya, pokoknya itu ya, teman-teman tadi bisa lihat sendiri ya. Nah, ini contohnya juga ya, ada yang harga bergerak di bawah stokastik, dia naik ya. Naik. Harga bergerak di bawah EMA 50, dia ada kenaikan. Ini masih di bawah EMA 50 ya, lihat di stokastiknya ya. Stokastiknya udah tembus ke area 75. Ada pembalikan, kita ambil sell gitu. Oke. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya yang stok apa namanya, case dia itu ambil buy gimana ya? Dibalik aja gitu kan. Sama aja, berarti artinya adalah harga bergerak di atas MA 50 gitu kan. Ada apa namanya ini koreksi, lihat di sini ya. Udah masuk ke area di 20, ada rejection ya. Terus balik kembali masuk. Nah, di sini ambil buy. Ya, nih ambil buy. Oke, TP-nya di sini, SL-nya di sini ya. Nih. Dapat. Oke. Nah, di sini bisa nih ambil buy juga sebenarnya di sini ya. Di sini bisa ambil buy, tapi sayangnya kena loss gitu. Jadi, walaupun teknik trading ini bisa menghasilkan, tapi jangan lupa ada lossnya juga. Maka dari itu selalu dilihatkan ya apa namanya untuk risk and reward ratio-nya. Kalau kayak gini kan artinya adalah dua akan dua kalinya kan. Jadi kalau misalnya Alex loss sekali itu tidak masalah karena potensi keuntungan Alex adalah dua kali lossnya Alex gitu loh. Oke. Nah, di sini juga bisa lihat nih. Masuk kan di sini. Ini masuk, kita pasang stop loss. Kita pasang sell. Ini balik lagi yang tadi yang sell ya. Terus kita pasang SL-nya pasti di sini dong. Udah pasti di sini nih. Udah pasti ke sini. Kena loss. Ya. Pasang lagi nih. Kita akan ambil sell lagi kan di sini nih. Kena loss lagi nih. Jadi dua kali kena loss. Oke. Nah, tiba-tiba nih, pagi-pagi nih, kemana ada lagi nih ya di sini ya. Nih, di sini nih. Ini kayaknya, ini kenapa ya? Oh, ini ya. Apa namanya? Buka tutup pasar weekend kayaknya ya.
28 ke 2 Maret ya. Gitu. Kita anggaplah kita sell subuh-subuh, kan ini udah ini ya, bukan puasa ya. Sahur sekalian dicek-cek aja. Pasti pasang selnya di stop lossnya pasti di mana ya? Di atas sini dong ya. Di atas sini kita pasang profitnya di sini ya. Jadi pagi-pagi teman-teman lihat itu pasti udah kena slippage nih. Udah pasti kena slippage positif. Kita pasang ini kan, kita kan selnya di sini nih. Pasang posisi TP-nya di sini nih. Harga opennya di sini nih. Apakah kita akan mendapatkan harga yang di sini? Tidak, pasti kita akan close-nya di sini juga. Jadi istilahnya teman-teman dapat TP di sini, tapi close positionnya itu di sini. Artinya adalah kakak-kakak teman-teman dapat namanya slippage positif gitu. Jadi ada slippage negatif dan juga slippage positif ya teman-teman ya. Teman-teman untuk tahu nih apa itu slippage positif negatif, Bang, jelasin dong slippage positif dan negatif itu apa, dan apakah slippage permainan broker. Nah, lihat nih ya. Slippage itu sebenarnya hal yang normal di trading, tapi memang sering salah pahami sebagai permainan broker. Jelas ya di sini ya teman-temannya. Artinya adalah kalau misalnya trading di Tradeway itu tiba-tiba ada-ada aja kena slippage, itu bukan artinya kita mainin harga, tidak ya. Slippage itu sebenarnya adalah hal yang normal di trading. Tanya ChatGPT aja, gampang, oke? Nah, slippage positif, kamu dapat harga lebih bagus dari yang diminta. Contoh, klik buy dia di 1,1 ya, tereksekusi di 1,099 ya. Kamu mendapatkan harga 2 pip lebih murah. Ya, nah jika dengan slippage negatif artinya lebih mahal, dan kita dapatnya ya rugi lah. Slippage negatif itu kita ruginya lebih, sedangkan slippage positif kita untungnya lebih gitu. Jadi apakah slippage permainan broker? Jawabannya tidak selalu, tidak selalu permainan broker ya. Jadi memang ya kita perlu ketahui lah, slippage itu ada aja yang dimainkan sama broker, tapi teman-teman tinggal pastikan ya apakah slippage yang muncul itu normal gitu ya. Jadi gampangnya gimana? Lihat aja pergerakan harga di di broker tersebut apakah sama dengan di trading view gitu. Trading view kan dia kan open ya, open to public gitu. Ya tapi ya balik lagi, slippage itu hal yang normal gitu. Memang pasti bakal ada di setiap broker gitu ya. Tapi memang kadang-kadang slippage itu ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat nih Tradeway itu sebenarnya asli atau tidak, gampang teman-teman. Contoh lagi XAU ya. BTC deh, BTC. Nah, sedikit info teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman cari itu adalah di mau bandingkan Bitcoin ya, jangan cari yang BTC USD teman-teman. Karena BTC USD sama BTC USDT, nah itu biasanya berbeda. Jadi carinya yang BTC USDT, oke? Kita lihat di Tradeway. Oh, mana nih? Time frame-nya berapa ya? M15 ya? Nih, M30 ya? Nih ya. Lihat ya, hijau, merah, hijau. Hijau, merah, hijau ya. Dari bawah lah kita cek nih. Merah, merah, hijau, hijau. Merah, merah, hijau, hijau. Jadi Tradeway punya chart, Tradeway punya harga itu adalah harga yang real. Tidak dipermainkan teman-temannya. Jadi itu gampang cek apakah broker itu legal atau tidak. Itu. Ini sedikit edukasi supaya teman-teman itu tidak sembarang menyalahkan broker kalau misalnya ada namanya slippage ya kayak tadi ya. Atau ya nih, kasih lagi nih. Soalnya biasanya ada orang yang ngomong ini permainan nih. Iya, banyak banget tuh master yang bilang kayak gitu tuh.
nih contohnya ya. Contohnya lihat nih. Nah, ini ya, lihat nih tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret kita lihat 2 Maret nih nih. Ini M30 kan? Ya kan? 6 Maret, 4 Maret. Nah, nih 2 Maret nih ya, lihat nih. Ada lonjakan harga ya dari tanggal 28 ke tanggal 2 Maret. Ini teman-teman pasti kaget. Pasti bilang, ini kenapa bisa kayak gini? Ini pasti permainan Tradeway. Kita bandingkan dengan harga yang realnya. Jadi ada tidak loncatnya kan? Ada kan? Ya ada. Sama ya Master ya? Gitu. Sama, persis sama. Lihat nih, lonjakannya dia buat ini ya kayak apa? Ekor ya, ada ekornya ya. Nah, di sini ada ekornya nggak? Ada ekornya. Harga drop dalam tiba-tiba dedet gini. Enggak nih ya. Ada apa namanya ini dojinya ya, ada doji, ada 2 biji doji. Di sini ada harga gede, ada 2 biji doji. Sama nggak? Harga gede ya, 2 biji doji. Sama persis, kita tuh sama. Sama yang ada di internet tuh sama gitu. Cari aja, kita terbuka di sini teman-teman ya. Mana ada broker yang mungkin mau ajarin kakak sih untuk membanding-bandingkannya gitu ya. Tapi kita karena di sini adalah kita memang sifatnya edukasi, kita mau menyatakan ataupun kita mau berani bilang ya kalau misalkan kita itu adalah legal istilahnya. Kita kasih lihat gitu. Ya. Alex tuh biasanya selalu membandingkan kita itu sebagai tukang jual ikan gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini tuh istilahnya pasar loaknya nih. Ini pasar nelayan lah ya. Ini pasar nelayan. Kita itu Tradeway itu sebagai penjual di pasar sayur gitu. Pasar sayur kan biasanya pastinya ada pasar sayur, ada yang jual sayur, daging, ikan kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jual ikannya sesuai dengan harga yang istilahnya dari nelayan yang memberikan gitu kan. Nelayan bilang oke, harganya sekian, ya udah kita kasih ke kakak harganya sekian gitu. Oke. Nah, terus kakak bilang, ah saya nggak percaya nih, apa namanya, si Tradeway jual ikan harganya sama dengan harga nelayan. Ya udah sih, kalau silakan cek aja ke nelayan. Ini nelayannya nih, ya. Ini nelayannya dijual harganya berapa ya? Kita Tradeway ikuti harga nelayan gitu. Jadi kita tuh benar-benar adalah broker yang amanah dan real, teman-teman. Oke. Oke, tadi lanjut lagi nih. Lari ke agak kejauhan nih. Kita lagi mau bahas soal scalping nih. Malahan ya ini sedikit edukasi lah supaya kakak tuh lebih yakin dan juga kalau misalnya kakak mau tawarin Tradeway ke teman-teman ataupun kerabat kakak, apalagi sebentar lagi apa namanya ada ini ya Lebaran ya, teman-teman mau nih untuk ajarin teman apa cara-cara trading ataupun mengenalkan Tradeway, jangan jangan ragu ya karena kita bukan apa ya, bukan broker yang tipu-tipu lah. Kita benar-benar di sini adalah broker yang real. Gitu. Oke. Tadi lanjut lagi ya. Ini contohnya. Terus ini juga lagi ya, ada lagi ya pola yang berlanjut. Dia apa namanya masuk ke saat ya. Masuk terus tiba-tiba ada balik lagi stokastik dia turun ya. Profitnya di sini, stop lossnya ya di sini lah ya, agak-agak tinggi dikit gitu kan. Nih dapat berapa nih ya? 2,6 ya, 2,6 banding 1. Terus kalau misalnya yang buy-nya gimana? Yang buy-nya ya oke, kita lihat sama-sama ya. Pastikan dulu harga itu bergerak di atas EMA 50-nya. Ya, harga bergerak di atas EMA 50. Terus teman-teman lihat ya, stokastiknya sampai masuk ke area over. Oke, kita akan ambil posisi buy setelah garisnya itu balik ke atas. Kita ambil long position ya di sini. Nah, gitu. Stop loss-nya di sini, take profit-nya di sini ya. Lihat nih berapa nih ya? 1,5 lah minimal ya. Oke, terus di sini ya contohnya lagi nih. Ya, contohnya di sini nih. Ada juga long position, kita ambil buy. Take profit-nya di daerah sini nih ya. Oke. Ini berapa nih? Ya, tigaan ya. Nah, kalau misalnya itu apa namanya?
harga itu banyak buat ini ya, apa namanya, jarum ya teman-teman ya. Sebenarnya kita mau pasang take profitnya di mana? Apakah di jarumnya? Kalau menurut Alex enggak ya, mending ambilnya di sini di closingnya nih, lebih aman gitu ya. Jadi ini juga ambil di closingnya gitu. Jadi jangan diambil di pucuk jarumnya sih, jangan, mending ambil di closingnya aja karena itu yang lebih masuk akal sih, sepengalaman Alex. Oke, gitu. Ini untuk contoh untuk buy, itu contoh untuk sell dan juga, aduh ya, nih ya lihat ya. Ini lupa ya, nggak entry di sini ya, karena habis jelasinnya nih, lihat nih. Harga ke atas, terus dia nukik ya. Ini ya nukiknya, ini keluar dari si siapa namanya? 80. Nah ini live nih ya, ini live ya, ini live chart nih ya. Harusnya tadi kita ambil sell di sini nih teman-teman ya. Karena memang harga udah bergerak di bawah EMA 50. Di sini kita harusnya stop lossnya di sini, TP-nya di sini ya, 1:1,8 lah ya, hampir 1:1. Nah, kita lihat ya, apakah sama nggak chartnya ini sama yang punya di Tradeway? Nih, jangan jangan tiba-tiba, oh ini beda nih chartnya nih, kenapa seperti ini? Ingat, time frame-nya diganti dulu ya, ke M30 gitu. Nah, baru kelihatan sama apa enggaknya. Oke, jadi jangan sampai nanti tiba-tiba Alex dengar ada yang komplain, wah, apa namanya, Alex ngajarannya di TradingView nih, chartnya berbeda dengan apa yang ada di Tradeway. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi cerdas lah ya, kita cerdas di sini ya. Teman-teman pastinya udah tahu ya, sama persis. Jadi karena ini kan di PC, jadi lebih enak kalau misalnya kita mau backtest itu ya dari sini ya, dari TradingView. Jadi tugas teman-teman setelah ini, kalau memang bisa ya, ini kan Jumat, ini Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu lah ya. Sabtu kan market tutup. Visit ke TradingView untuk melakukan backtest. Ingat-ingat step yang sudah Alex katakan tadi ya. Untuk sell dan juga untuk buy. Karena ini simple banget. Karena cuma dua step ya. Pertama itu adalah harga bergerak di atas, terus tiba-tiba turun. Nggak tiba-tiba sih. Ya ada penurunan lah, ada penurunan. Terus stokastiknya di luar, kalau misalnya untuk buy ya, di luar area 25, terus ada nukik masuk, kita ambil buy. Ya, gitu. Selnya seperti apa ya? Sama aja. Harga di bawah, bergerak di bawah EMA 50, dia ada naik ya ke area over dan juga turun. Ya, kita ambil sell di sini. Oke, terakhir ya teman-teman ya. Nanti ada yang lagi yang bilang, aduh, apa market lagi pusing, tidak bisa trading, gimana-gimana. Tapi mau dapat untung dari Tradeway, kita ada yang namanya jeng 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 investment account. Ini salah satu yang terbaik yang seperti tidak ada di tempat lain lah ya. Seperti tidak ada di tempat lain selain di Tradeway. Iya, betul. Transfer keluar. Udah banyak banget ya, Master ya, investasinya nih. Wah, Mantap. ya ini untuk menunjukkan kalau misalnya yang kita tawarkan ya, terutama Alex sendiri ya, itu bukan main-main lah ya. Jadi Alex juga berani inject untuk uang ke sini gitu loh. Ya. Jadi ini bukan palsu lah. Ya, teman-teman nggak usah lihat saldonya deh ya. Saldonya, wah saldonya gede banget, 12.000 lebih gitu kan. Kalau misalnya, ya ini kan kuras ini juga ya, kuras ya istilahnya, apa namanya, dari bank pindah ke sini lah. Jadi karena Alex tahu di bank itu ya pasti nggak akan dapat uang gitu kan. Ya, justru kadang turun ya, Master ya. Betul, jadi masukin ke sini. Nah ini buktinya nih teman-teman ya, satu hari bisa dapat $6,9, berapa tuh? 90 hari, 90.000. Iya, Ya, 90.000. ya 90.000 lah ya. 40.000 per hari. Tapi ini kan tadi balik lagi teman-teman bisa lihat, wah ini kegedean nih, bla 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 bla. Yang penting mulai aja dulu. Oke? Sedikit-sedikit menjadi bukit ya, Master ya. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Jadi udah masukin uang di sini, tadi lagi untuk cara tradingnya ya diterapkan, dapat profit, masukin lagi ke sini, masukin ya dapatlah minimal Kak $2.000 aja dulu Kak, $2.000 masukin ke sini itu satu hari bisa dapat $1. Lumayan nih, Oke. Master ya,
sebulan juga dikaliin udah dapet $30 nih. Kalau 30 misalkan dolar. cuma disimpan di bank mungkin nggak dapet untung ya Master ya. Tapi Betul, kalau di sini dapet untung pastinya sampai betul. Ya, 30 dolar ya untuk teman-teman yang udah nggak mungkin ya masih kerja ya, karyawan gitu. Wah, 30 dolar 500 ribu tuh untuk uang bensin kan, untuk bantu uang makan. Jadi istilahnya ya udahlah, kakak makan, kakak kerja bensin, semuanya itu ditanggung sama Treadway. Kita yang keluarin duit untuk kakak bekerja. Kakak cuma butuh simpan aja uang 2000 dolar ke kita. Tapi ini bukan minimal 2000 dolar ya teman-teman ya. Teman-teman mau coba 1 dolar, 2 dolar tetap bisa, pasti dapat bunganya. Gitu. Cuma ya balik lagi kalau misalnya 1 2 dolar ya pasti dapatnya dikit banget ya. Kalau misalnya Alex bilang ideal untuk bantu kehidupan kita itu 2000 dolar. Kalau 2000 dolar itu benar udah keras ya 1000 dolar juga sebenarnya udah kerasa sih ke impactnya kehidupan kita ya. Karena 15 dolar per bulan kakak tarik ya bisa kepake gitu. keren banget ya Master ya, bisa bantu-bantu buat beli apa Hmm, gitu ya, apalagi kalau lagi iya, puasa gitu buat beli takjil gitu ya, buat iya, beli makan. bayangkan aja, bayangkan ya, kalau misalnya teman-teman taruh 2000 dolar dari eh sebelum bulan puasa, jadi puasa berapa sih? Februari ya? Ya, Dari Februari. Januari lah, dari Januari sampai tiba-tiba akhir ini nih, sampai tiba-tiba nanti kakak tariknya di pas Lebaran gitu. 2000 dolar gitu kan. Berarti udah ya pas 30 hari 30 dolar. Wah, itu bisa dipakai apa ya? Beli oleh-oleh, beli apa namanya? Tiket ya untuk mudik paling nggak ya travel gitu. Apalagi di Masih akun investasi ini tanpa resiko banget ya Master ya. Jadi tanpa resiko. disimpan aja, nanti juga pasti Betul. bakalan langsung ada bunganya gitu ya Master ya. Iya, jadi kakak titipin nih ya, jam ini ya, tanggal jam apa 12 Maret jam 4 nih ya. Besok pagi-pagi jam 5 pagi kakak udah dapat bunganya. Tapi ya tidak full karena harus taruh 24 jam ya. Ini cukup Gitu. menjanjikan banget ya Master ya. Kalau misalkan kan banyak juga kan yang kadang trader-trader yang bilang kayak katanya kalau misalkan trading kan memang beresiko tinggi ya. Nah kalau Mm-mm, mm-mm, misalkan selain trading gimana sih Kak biar tetap dapat cuan gitu. Nah kalau mm-mm, misalkan selain trading biar tetap dapat cuan nih, karena kan resiko trading juga cukup tinggi, kakak bisa simpan uangnya di akun investasi kita gitu ya Master ya. mm-mm. Sebenarnya kalau misalkan untuk akun investasi ini kakak berapapun simpan pasti dapat bunga gitu, jadi nggak harus langsung besar ya Master ya, kayak Master nih gitu, jadi nggak harus langsung besar, kakak bisa kecil-kecilan kayak $5 $10 gitu, atau misalkan besoknya kakak mau simpan lagi, nah itu otomatis si bunganya juga ningkat ya Master ya, semakin besar Iya, ningkat gitu. Itu iya lumayan bener. banget sih. Oke, sampai di sini terakhir ada yang ditanyakan mungkin? Mungkin ada yang kita coba lihat-lihat dulu komen kali ya Master ya untuk Mm-mm. pertanyaannya. Oke. Yang pertama sih dari Kakak Ridwan. Lagi dong apa fitur-fitur terbarunya dari Tradeway karena saya pengguna nih mulai dari 2019 katanya Master. Mungkin fitur-fitur baru kali ya maksudnya. Iya, jadi fitur baru kita yang pastinya semua dari 2019 tuh kita udah upgrade tuh banyak ya. Kita udah ada dulu kita cuma ada limit order ya, buy limit, sell limit. Sekarang kita udah buy stop, sell stop. Terus juga kita udah ada apa namanya TP itu ya, tadi ya take profit stop loss positif ya tadi ya stop Ya, loss positif itu juga udah cukup bisa membantu ya Mas. cukup sangat membantu. Terus juga event-event kita yang berjalan itu juga udah banyak. Teman-teman jangan lupa namanya main yang namanya ada nama eventnya itu adalah Bull and Bear ya. Itu tebak harga Bitcoin ya. Itu kalau misalnya di benar-benar jalan itu tebak harga Bitcoin itu kalau misalnya itu sekalian latihan. Teman-teman kalau misalnya main berhasil itu tuh bisa dapat hadiah tunainya teman-teman. Nah itu Itu lumayan banget ya. ya teman-teman yang dengar di sini kalau misalnya masih kurang tahu apa langsung cepat-cepat kontak ke account manajernya teman-teman. Tanya aja, apa ada ya game yang bisa dapatin tunai ya? Ngomong, ya tanya aja, pasti akan dijelaskan ya. Ya, pasti. Dijelaskan secara cepat dan pasti secara keseluruhan gitu ya sampai mengerti gitu gimana cara mainnya, gimana Betul. cara dapat duitnya gitu dan Ya, lain-lain. pokoknya itu ladang kita untuk latihan sekalian untuk ada rewardnya lah ya. Iya betul.
Terus ada juga nih yang tanya katanya Master emang yang di atas itu yang kode Trendwin itu bisa dapat $100 langsung katanya Master. Katanya pada mau download nih gitu, pada penasaran. Coba download aja, nanti akan dilihat seperti apa ya. Pastinya nggak langsung dapat $100 dong. Kalau misalnya langsung dapat $100 mah itu aplikasi judi kali. Iya, tapi di sini kita memang pas nanti Kakak download juga pasti kita langsung dapat bonus ya Master ya. Jadi Ya kita jangan ya khawatir. ya kita akan dapat bonus, tapi ya yang masuk akal lah, karena kan kita di sini juga balik lagi broker juga kan untungnya tipis ya, karena dapatnya cuma biaya admin kecil lah teman-teman. Jadi kalau misalnya ya balik lagi ya, teman-teman pakai logika aja. Kalau memang bisa ada yang kasih bonus tunai langsung, ya pikirkan aja itu secara logika, ada nggak sesuatu yang ingin mencari profit juga memberikan hal yang seperti itu, karena udah pasti itu ya 100% scam lah teman-teman ya. Yang kalau misalnya langsung dapat tunai tanpa ada apa-apanya itu ya jangan, tolong jangan dipercaya lah. Gitu teman-teman, harus ya apa namanya, cerdas juga kan. Masa ya Indonesia mau gitu terus kan. Teman-teman tahu juga lah kasus robot trading, bahkan robot trading yang bisa bilang ngejanjiin Keuntungan ya. return ya, berapa itu? Kayaknya terakhir kali itu 20% per bulan. 20% per bulan itu udah scamnya setengah mati itu. Makanya ini kalau misalnya Trendway itu dia 20% per tahunnya. Jangan bilang wah 20% per tahun itu kecil dan lain-lain. Wah, kakak mau uang asli atau mau di scamin gitu kan? Gitu. Karena ya balik lagi, kita adalah broker yang amanah, kita broker yang jujur, kita akan memberikan yang terbaik, kita tidak akan ya istilahnya ya kita jujur lah gitu. Jadi kita Secara fair transparan ya. ya Master ya. Gimana? Iya, jadi kita tuh secara transparan juga ngasih Transparan, ya. info. Kemudian juga kalau misalkan ada kendala kita juga ngasih data gitu ya, kita cek gitu bareng-bareng. Betul, betul. Ya, makanya ini aja kita udah ajarin ya cara ngecek apakah aplikasi itu apa namanya buruk atau enggak, apakah aplikasi itu apa chart di suatu tempat itu benar apa enggak, kan udah kita kasih lihat ya. Nanti teman-teman pelajari sendiri lah. Terus gimana caranya, itu tinggal tanya aja ke si ChatGPT. Balik lagi ya ini ya. Contohnya kayak Slippage ini apakah benar atau enggak gitu. Oh. Karena sebenarnya gampang juga ya Master ya ngulik-ngulik Iya, info itu iya, ya, karena kita udah heeh. punya Google nih, jadi jangan males juga nih buat buka Google atau mungkin kita kan ada fitur juga chat GPT gitu ya, nah bisa Iya, tanya-tanya juga gitu. iya, betul, betul. Jadi, Kemudian ini juga sih hmm, Master, ada yang tanya juga nih Master nih. hmm. Dari Kak Excalibur, kapan nih bisa TP parsial katanya Master? Ya, jadi itu yang dalam waktu dekat kita akan ada ya. Jadi sebenarnya tunggu aja lah. Harusnya sih dalam bulan ini kita udah ada sih. Oke. Jadi kita tuh selalu ini ya Master ya, selalu update ya kalau misalkan ada masukan-masukan mungkin dari trader gitu ya untuk membangun aplikasi kita lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, kita pasti kasih masukan itu dan kasih tahu juga ke tim terkait ya untuk dari masukannya supaya mungkin bisa langsung kita alokasikan langsung gitu ya. Kemudian juga ada dari Kak ini nih, ada dari Kak Ridwan. Banyak yang belum tahu loh tentang nama aplikasi baru di Play Store dan App Store, katanya Master. Iya, jadi seperti aplikasi ya. Kalau misalnya masih banyak yang belum tahu, nanti chat ke kita aja. Chat ke akun manajernya juga bisa ya Iya, kalau misalkan kalau nggak ini tahu. TikTok kita aja DM aja ke TikToknya kita Oke. gitu. Jadi nanti mungkin sama admin juga atau misalkan kalau misalkan kakak ada akun manajernya bisa tanya juga ya. Jadi nanti bisa langsung dijawab gitu ya untuk linknya, kemudian juga untuk nama aplikasi terbaru dan lain-lain ya Master ya. Iya, pokoknya ya ya di sini kan kita pasti juga balasnya 24 jam. Pokoknya chat aja ke adminnya di TikTok ya. Oke, Gitu. mungkin Oke itu sih deh. kali ya Master ya untuk Iya. bahas ini ya untuk dari Master sendiri kan tadi udah jelasin juga gitu ya. Kalau misalkan memang agak-agak bingung tadi sama penjelasannya, kakak juga bisa tanya lagi ya Master ke akun manajer atau mungkin buka di TikTok kita juga banyak ya penjelasannya ya Master ya. Betul, betul, betul. Oh ya, terakhir teman-teman, ini yang salah satu yang paling penting. Di Tradeway semuanya itu adalah gratis. Kakak mau belajar gratis, pemakai semuanya gratis, bahkan account manager semuanya gratis. Kita tidak ada grup-grup premium. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba teman-teman dapat nih
apa namanya, ada yang tawarin ya, wah ayo apa sama saya ajarin tapi bayar ya dan lain-lain, jangan ya. Ataupun dia ada buat grup berbayar dan lain-lain itu jangan. Juga di sini tuh tidak ada yang namanya titip trading teman-teman. Jadi kalau misalnya ada bilang, oke sini deh uangmu, saya titipin trading, saya admin TW asli. Wah kita nggak pernah ya. Ya, Oke, betul. kita tidak pernah Sertifikasi sama juga ya, sekali Bang. ada namanya titip trading ataupun balik lagi apa tadi, grup premium berbayar nggak ada. Pokoknya semua di sini semuanya gratis teman-teman untuk gitu ya teman-teman. Oke, Gitu. oke, makasih banyak nih Master Alex ya. Kita gak terasa nih udah sampai di akhir live kita hari ini. Buat yang misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut nih mengenai trading, ataupun mau tanya-tanya cara daftar gimana yang belum daftar, bisa lewat ketuk lewat pesan aplikasi aja ya, lewat TikTok gitu. Nanti adminnya pasti akan balas. Nah, buat yang kakak-kakak juga yang udah join dan ikut berdiskusi juga sama Master Alex, semoga bermanfaat gitu ya untuk pembahasan hari ini mengenai strategi scalping untuk pemula. Juga bisa kakak memahami nih cara melihat peluang di market. Dan jangan lupa juga nanti ada seperti biasa yang sudah Bunga tadi jelaskan ya, ada initial jobless claim di jam 19.30. Jadi kakak bisa tetap pantau nih market gitu ya, karena nanti mungkin pergerakannya akan cukup volatil atau mungkin cukup menarik gitu. Nah di sini juga Bunga mau makasih banyak ya buat Master Alex nih untuk Iya, sharing terima strateginya kasih. ya hari ini. Iya, Dan buat terima kasih kakak juga udah join. buat kakak juga yang udah dapetin update market, kemudian juga analisa dan informasi trading lainnya. Jadi jangan lupa untuk tetap pantau live kita, jangan lupa di follow juga ya kak ya. Kalau gitu Bunga dan Master Alex pamit dulu. Sampai bertemu lagi di live berikutnya ya kak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih.